Terlalu mudah kadang-kadang kita mengatakan dan mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus. Sebetulnya, Yesus Kristus sudah menunjukkan ataupun memberitahukan kepada kita siapa pengikut Yesus yang sebenarnya dan apa syarat-syarat menjadi pengikut Yesus yang sejati. Sebelum saya sampai ke sana, tentu saja ketika status kita menjadi pengikut Yesus, maka kita berhak mendapatkan keselamatan, soterio, baik di dunia ini, yang artinya dipelihara oleh Tuhan, maupun kelak nanti pada kehidupan kekal, yaitu tinggal bersama dengan Dia di dalam surga yang kekal. Nah, siapa mereka itu? Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, di sini menunjukkan ada 3 tahapan untuk kita betul-betul bisa dikatakan sebagai pengikut Yesus Kristus. Yang pertama dikatakan bahwa pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang sudah menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya berbicara tentang tidak lagi menganggap apa yang ada padanya menjadi miliknya. Menyangkal dirinya adalah orang yang kaya tetapi tidak lagi mengekspresikan berlagak kaya ataupun mengekspresikan hidup seperti orang yang kaya yang tidak mengenal Tuhan. Menyangkal diri berbicara tentang hidupku ini bukan milikku lagi, tetapi milik Yesus Kristus. Menyangkal diri berbicara tentang aku berhak marah, tetapi aku tidak boleh marah. Aku berhak kecewa, tetapi aku tidak boleh kecewa. Aku pantas tidak mengampuni dia karena demikian besar kesalahannya kepadaku, tapi aku tidak boleh tidak mengampuni dia. Aku mestinya raja di atas segala raja, tetapi demi kebaikan, demi keselamatan umat manusia, aku tinggalkan tahta dan singgasanaku di sorga, aku turun ke bumi menjadi manusia. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam proses penyangkalan dirinya seperti dijelaskan di dalam Filipi pasal yang kedua. Ini akan membuat kita menjadi pribadi yang baru saat kita menyangkal diri. Ini akan membuat orang ada transformasi besar dalam hidup kita. Orang akan berkata, ya, aku melihat dia sudah berubah sedemikian rupa. Karena dia tidak lagi seperti dulu. Dia tidak lagi mentang-mentang. Dia tidak lagi menyombongkan diri dan seterusnya. Yang kedua Yesus katakan adalah memikul salibnya. Memikul salib berbicara tentang rela menanggung segala sesuatu sebagai konsekuensi mengikut Yesus. Rela menanggung segala sesuatu sebagai konsekuensi menjadi orang percaya. Rela menanggung segala sesuatu sebagai upah karena kita mau mengejar kekekalan. Yaitu misalnya ketika orang dunia sibuk dengan segala mimpi-mimpi keduniawiannya, mengejar ini dan itu, lalu mengabaikan ibadah-ibadah. Tapi kita berkata tidak, yang terutama bagiku adalah Tuhan Yesus. Memikul salib berbicara tentang kita rela mengorbankan apa yang semestinya kita perlu tanggalkan demi mendapatkan perkenanan Tuhan. Kadang-kadang ada beban-beban berat yang harus kita pikul yang bukan karena kesalahan kita, tapi kita rela untuk memikulnya oleh karena kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan yang ketiga dikatakan, barulah engkau mengikut aku. Apa arti mengikut Tuhan? Mengikut Tuhan berarti hidup berjalan seiring dengan jejak tapaknya Tuhan.
Ini berbicara tentang seirama dengan Tuhan. Ini berbicara tentang searah dengan Tuhan. Satu tujuan dengan Tuhan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Orang yang mengikut Tuhan datang, ada, hidup di dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus datang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Yohanes 3 ayat 16. Maka dalam 1 Yohanes 3:16 dikatakan, kita yang sudah mengecap kasih karunia itu, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Itu orang yang mengikut Yesus. Tidak sama, saudaraku. Saudara nyanyi di gereja lagu rohani, lalu saudara klaim saya pengikut Yesus. Belum tentu. Tidak sama. Karena akhir-akhir ini sudah lihat orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, dia mengamen di jalan-jalan, nyanyi lagu gereja. Apakah dia pengikut Yesus? Tidak. Tidak sama, saudaraku. Orang yang jenjang Alkitab itu pengikut Yesus. Tidak. Banyak orang yang bukan percaya tapi dia jual Alkitab. Tapi pengikut Yesus adalah dia berjalan di dalam jejak-jejaknya Allah. Dia mengikuti langkah-langkah yang Tuhan berikan sebagai teladan dalam hidup kita. Ingat, jangan jadikan pengikut Yesus menjadi murahan, sedemikian gampang. Tidak. Orang yang mengikut Yesus nyangkal diri, pikul salib, dan meneladani Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, memberikan kita kekuatan lewat pertolongan Roh Kudus. Kita tetap di jalan yang benar dan mengikut Yesus. Tuhan memberkati saudara.